Bunga melati. Ternyata kedua orang tua aku tahu bahwa anaknya akhir-akhir ini aneh sekali. Ya apalagi pas digelayutin adik tuyul itu. Gimana nggak tahu, orang kaki aku goyang-goyang mulu di motor. Mau tak mau aku menceritakannya kepada orang tuaku. Sudah kuduga, ayahku tak percaya semua yang aku katakan itu. Dia hanya bilang itu hanya halusinasiku saja. Mungkin ya, mungkin tidak. Antara percaya dan tidak percaya. Ya sudahlah, untung saja ibuku percaya kepada aku karena walaupun dia tak bisa melihat, tapi dia bisa merasakannya. Entahlah. Lalu siapa yang menyelamatkanmu, nak? Tanya ibu. Ada temanku. Jawabku singkat. Siapa dia? Tanya ibuku lagi. Aku berbalik bertanya. Ibu tahu kenapa Rere selalu dekat pohon tua dekat sekolah? Ibu tahu tentang Rere dari desas-desus tetangga, katanya salah satu murid di sana selalu nongkrong di sekolah padahal sekolah sedang libur. Ya aku kasih tahu deh yang biasa di pohon itu adalah Rere. Padahal aku dulunya juga sama, tapi gak mau cerita karena takut dimarahi. Apa hubungannya sayang? Ibuku bingung dan langsung terdiam. Ada, yang menyelamatkan aku itu adalah pacarnya Rere, yang di pohon tua itu, kataku. Hus, jangan ngomong pacar-pacaran, masih bocah juga. Dan lagi mana pula ada orang yang pacaran sama hantu, kata ibuku yang serius. Ada buktinya kalau itu pacarnya Rere, aku meyakinkannya. Tahu dari mana kamu? Kata teman-teman, jangan bohong. Apakah aku pernah berbohong? Tanyaku dengan muka serius. Udahlah, jangan dipikirin. Cepat habiskan sarapanmu, lalu belajar. PR harus dikerjakan dulu, baru tidur, kata ibuku sambil menuangkan air minum untukku. Aku mengangguk aja daripada nanti dicubit. Kan sakit coy. Selesai makan, aku ke kamar dan mulai belajar. Di saat sedang asik-asiknya belajar, tiba-tiba ibuku ada di sampingku. Bikin kaget aja. Ada apa, Bu? Tanyaku. Kamu tahu toko perhiasan yang bagus di mana? Tanya ibuku. Ada sih, kata aku sambil berpikir. Ada, tapi mendingan ibu beli batu giok daripada beli emas. Kan lagi zaman tuh batu akik. Usulku. Ikutin zaman ya. Emang tokonya di mana? Ada di sekitar pasar. Aku tahu kok. Barangnya nggak terlalu mahal, tapi batunya berkualitas. Oh, ya udah belajarnya rajin sono biar pinter, kata ibuku tersenyum. Keesokan harinya aku menemani ibuku belanja baju, perabotan, ini itu dan masih banyak lagi. Rempong ya belanja sama emak-emak. Harus harga yang murah tapi berkualitas tinggi. Paling-paling merepotkan itu saat tawar-menawar. Pasti kalian juga tahu kan kalau emak kalian gak dapat harga tawaran yang pas, pasti pura-pura pergi dari toko dan otomatis si penjual pasti terpaksa dengan ngejualin barang yang murah banget. Kasian ya, tapi itulah yang kualami saat ini. Membosankan. Setelah berlama-lama muter-muter pasar, akhirnya ke toko jualan batu-batu. Karena aku tahu mana batu yang bagus, jadi ibuku meminta bantuanku untuk membeli gelang batu yang bagus berkualitas dan yang pastinya harganya. Setelah cari-cari, akhirnya ibuku membeli gelang-gelang batu giok hijau dan tasbih batu giok merah. Batu giok warnanya bukan hijau aja loh. Awalnya 1-2 barang beli di toko sana. Lama-lama jadi langganan deh. Dan ada satu barang yang aku paling menarik. Bukan paling menarik sih, tapi paling susah. Nyusahin banget tuh barang. Gimana gak nyusahin? Gara-gara tuh barang jadi lari-lari mall yang besarnya minta ampun. Aku gak mau minta mati karena aku masih mau hidup. Jadi minta ampun aja biar bisa ngilangin dosa. Abaikan saja. Barangnya itu liontin yang isinya kodamnya itu Mbak Kutilang, kuntilanak. Gak tahu juga gimana bisa tuh di dalamnya ada Mbak Kutilang bernyanyi bersiul-siul sepanjang hari. Hei, oke abaikan. Balik ke topik. Ceritanya tuh gini. Awalnya ibuku suka sama salah satu liontin giok, dan setelah diteliti ternyata ada Mbak Kutilang yang sedang duduk dengan lesunya. Otomatis aku berbisik memberitahukan ibuku bahwa liontin yang ibuku suka itu isinya ada makhluk yang gak mungkin jadi penunggu batu. Kurasa dia dimasukkan ke dalam giok itu. Ibuku malah jawab apa coba?
Gak apa-apa, sekali-kali uji nyali kan. Uji nyali bukan caranya seperti itu. Oke, ini aja lah. Sesampainya di rumah, ibuku melihat batu liontinnya itu. Aku mencium bau aroma melati. Aku bertanya kepada ibuku apakah ia memakai parfum melati. Dan, yaps, entah dari mana ibuku bisa dapat dari mana dan beli di mana parfum melati itu. Aku tak suka saja dengan baunya, entah kenapa. Lalu ibuku memberikanku kotak parfum itu. Mataku tiba-tiba tertuju pada kalung liontin ibuku. Kulihat dia berjoget-joget dengan senangnya. Aneh, ada yang tidak beres. Aku meminjam liontin ibuku. Aku menatap sinis dirinya. Sementara di tangan kananku terdapat parfum melati. Entah kenapa tiba-tiba aku mengoleskan bau melati itu di liontin ibuku. Ia semakin berjoget dengan riangnya. Lama-kelamaan selalu memandikannya dengan parfum melati itu. Ini aneh, seperti aku sedang dikendalikan. Aku tak sadar bahwa itu adalah suatu kesalahan. Aku membebaskannya secara tak sadar. Ampunilah dan hapuskanlah dosaku karena telah membebaskan makhluk pengganggu itu. Sekitar sebulan dia berada di rumahku. Setiap malam dia mengelilingi samping rumah. Di samping rumah itu ada hutan kecil. Di pagi hari aku selalu dikelitiki olehnya. Itu tidak seberapa setelah aku dan ibuku mengetahui bahwa memelihara kutilang itu adalah hal yang sangat buruk. Setelah aku dan ibuku tahu bahwa itu perbuatan salah, maka ibuku menjual liontin itu dan membuang parfum melati itu di samping rumahku. Tapi setelah itu kami jadi dihantui. Setelah pulang dari mall tempat ibuku membeli liontin itu, Mbak Kuntilanak itu mengikuti ibuku kemanapun. Ibuku pergi kemana dia mengikutinya seperti bayangan. Ya, jaraknya pun seperti bayangan, dekat sekali. Ibuku mengambil apa, dia juga mengikuti gerakan ibuku. Sampai kami berlari keliling mall agar dia tidak bisa mengikuti kami, tapi itu sangat mustahil. Sampai sudah lelah pun ia tetap mengikutinya. Bahkan ketika mencoba untuk pulang ke rumah, tetapi ternyata dia berada di depan rumah, datang lebih cepat dari kami. Enak banget nih orang. Aku udah capek-capek, tapi dia sedang duduk bersila di depan pintu menunggu kami. Aku harus meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku mulai membaca Yasin dan beberapa surat lainnya, walaupun agak tidak khusyuk karena masih dihantui ketakutan yang amat luar binasa. Syukurlah, ya setidaknya dia pergi untuk sejenak. Tidak, dia tidak pergi, tetapi dia berada di rumah kosong sebelah. Kenapa ada rumah kosong di dekat sini? Aku masih dihantui sampai aku pindah keluar pulau, dari pulau Sumatera ke pulau Jawa. Setidaknya dia tak bisa mengikuti kami sampai ke sini. Kalau tidak, mungkin aku bisa menjadi gila. Tapi bagaimana kalau aku ingin ke Bangka? Apakah aku masih dihantui? Entahlah, semoga saja tidak.